Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sederhana kali ini kita akan membahas seputaran tentang talak ya. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Kamu saya cerai atau saya telah menceraikanmu. Talak seperti ini akan langsung jatuh ketika itu pula, karena dia tidak mengikat dengan apapun. Hal tersebut merupakan contoh dari A. Talak sigot, B. Talak sorih, C. Talak kinayah, D. Talak mudhof, dan E. Talak munajjaj. Jawaban untuk soal yang pertama ini adalah jawaban yang E ya, talak munajjaj ya. Nah, talak munajjaj itu adalah seperti perkataan terhadap istri ya, kamu saya cerai atau saya telah menceraikanmu. Nah, talak seperti ini akan langsung jatuh seketika itu pula ya, karena dia itu tidak mengikat dengan apapun, atau dengan kata lain talak secara langsung ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Kamu saya cerai besok atau pada awal bulan. Talak seperti ini tidak akan jatuh kecuali setelah sampai pada waktu yang ditentukan. Hal tersebut di atas termasuk dalam A. Talak sigot, B. Talak sorih, D. Talak kinayah, D. Talak mudhof, dan E. Talak munajjaj. Jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah jawaban yang D ya, talak mudhof. Nah, talak mudhof itu yang mana seperti perkataan terhadap seorang istri ya, kamu saya cerai besok atau pada awal bulan ya. Jadi ditentukan oleh waktu ya, seperti itu. Nah, talak seperti ini juga tidak akan jatuh ya kecuali setelah sampai pada waktu yang ditentukan atau waktu yang disebutkan tersebut, seperti itu, atau biasa disebut juga dengan talak disandarkan ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Seorang suami menceraikan istri yang telah disetubuhinya dengan suatu talak dalam keadaan suci bukan haid ya, yang tidak disetubuhi pada waktu suci tersebut merupakan pengertian dari A. Talak sigot, B. Talak sorih, C. Talak bid'ah, D. Talak sunnah, dan E. Talak munajjaj. Nah, jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah jawaban yang D ya, talak sunnah ya. Nah, dimana talak sunnah itu adalah seorang suami menceraikan istri yang telah disetubuhinya ya dengan satu talak dalam keadaan suci atau bukan haid, yang tidak disetubuhi pada waktu suci tersebut. Nah, suami tersebut berhak untuk rujuk kembali selama dia masih dalam iddahnya yang berjangka 3 quru atau 3 kali haid ya. Nah, apabila iddahnya terlalu atau misalkan apabila iddahnya telah berlalu dan dia tidak merujuknya, berarti mereka telah resmi bercerai ya, seperti itu. Nah, wanita tersebut itu tidak halal baginya kecuali dengan akad dan mahar baru. Sedangkan jika dia merujuknya dalam waktu iddah, berarti dia masih tetap sebagai istrinya ya. Nah, apabila dia menjatuhkan talak 2, maka hukum yang ada sama seperti talak pertama yang tadi ya, yang mana kalau dia merujuknya dalam masa iddah, berarti wanita tersebut masih tetap sebagai istrinya ya. Sedangkan jika tidak merujuknya sampai iddahnya selesai, maka dia tidak lagi halal baginya kecuali dengan akad dan mahar yang baru ya. Kemudian jika dia menjatuhkan talak ketiga, maka dia menjadi bebas darinya ya. Wanita tersebut tidak halal baginya sampai dinikahi oleh laki-laki lain dengan nikah yang benar ya. Talak dengan sifat dan urutan seperti di atas itu dinamakan talak sunni dari segi jumlah dan sunni dari segi waktu ya. Nah, di antara talak sunni tersebut ada seorang suami menceraikan istrinya ya setelah ada kejelasan tentang kehamilannya. Nah, dengan hanya menjatuhkan satu talak seperti itu. Apabila istrinya termasuk yang tidak haid lagi seperti menopause, maka suami bisa menceraikannya kapan saja ya, tanpa harus menunggu kelahiran bayi tersebut. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Seorang suami menceraikan istrinya yang telah disetubuhi dengan satu talak. Dia memiliki hak untuk merujuknya jika mau, selama masih dalam iddahnya, merupakan pengertian dari
A. Talak roji'i, B. Talak ba'in, C. Talak ba'in sugro, D. Talak ba'in kubro, dan E. Talak munajaz. Nah, jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah jawaban yang A ya, talak roji'i. Nah, talak roji'i itu adalah seorang suami menceraikan istrinya yang telah disetubuhinya dalam satu talak ya. Dia itu memiliki hak untuk merujuknya jika dia mau. Nah, asal selama masih dalam masa idahnya ya. Apabila dia merujuknya kemudian menjatuhkan talak kedua, dia pun masih memiliki hak untuk merujuknya kembali selama masih dalam masa idah tersebut ya. Nah, dalam dua keadaan tersebut dia masih sebagai istrinya. Mereka berdua masih saling mewarisi dan wanita tersebut itu masih berhak untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal ya. Nah, sedangkan wajib bagi wanita yang dicerai dengan talak roji itu adalah dia yang mendapat talak 1 dan 2 ya setelah disetubuhi atau berkholwat. Nah, untuk tetap tinggal dan beridah di rumah suaminya ya, dengan harapan agar dia merujuknya kembali. Dianjurkan baginya untuk berdandan di hadapannya agar berkeinginan untuk merujuknya ya. Tidak dibolehkan bagi suami untuk mengeluarkannya dari rumah walaupun dia tidak merujuknya sampai idahnya selesai. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Talak yang menjadikan istri terpisah bersama suaminya secara menyeluruh disebut A. Talak roji'i, B. Talak ba'in, C. Talak ba'in sugro, D. Talak ba'in kubro, dan E. Talak munajaz. Nah, jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah jawaban yang B ya, talak ba'in. Nah, talak ba'in itu adalah talak yang menjadikan istri terpisah bersama suaminya secara menyeluruh ya. Nah, untuk talak ba'in ini terbagi menjadi 2 ya, yaitu talak ba'in sugro dan talak ba'in kubro ya. Nah, di mana talak ba'in sugro itu atau talak ba'in kecil jika talak masih kurang dari 3 ketika suami menceraikan istrinya 1 talak ya seperti yang telah lalu, kemudian idahnya habis dan dia tidak merujuknya. Keadaan ini disebut talak ba'in sugro ya. Suami tersebut masih memiliki hak yang sama dengan lelaki lainnya, yaitu menikahinya dengan akad dan mahar yang baru walaupun wanita tersebut tidak menikahi dengan laki-laki lain. Nah, seperti itu. Begitu pula ketika dia telah menjatuhkan talak kedua dan tidak dirujuknya ketika masih dalam idahnya ya, maka ia dapat menikahinya dengan akad dan mahar yang baru walaupun belum dinikahi oleh laki-laki lain. Nah, sedangkan untuk talak ba'in kubro itu atau talak ba'in besar ya adalah talak yang telah lengkap menjadi 3 ya. Ketika seorang pria telah menjatuhkan talak ketiga, berpisahlah keduanya secara keseluruhan. Nah, wanita tersebut tidak halal baginya sehingga menikah lagi dengan laki-laki lain secara syar'i dan niat hidup bersama ya. Laki-laki kedua ini berkholwat serta menyetubuhinya setelah idahnya selesai. Dan jika dia menceraikannya lalu wanita tersebut selesai dari idahnya, barulah diperbolehkan bagi suami pertama untuk menikahinya lagi ya, kembali dengan akad dan mahar yang baru seperti lainnya. Nah, wanita yang mendapatkan talak 3 beridah di rumah keluarganya karena dia tidak halal lagi bagi suaminya ya, sebagaimana dia tidak berhak lagi atas nafkah dan tidak pula tempat tinggal. Namun dia tetap tidak boleh keluar dari rumah keluarganya kecuali jika memiliki kepentingan ya. Sedangkan apabila seorang suami merasa ragu dalam mentalak atau ketika memberi syarat padanya, maka secara asal pernikahannya tetap berjalan sampai ada kepastian akan hal tersebut ya. Dan juga apabila suaminya itu berkata kepada istrinya, permasalahan ini terserah kamu. Nah, perkataan seperti itu ketika itu permasalahan talak berada di tangan istri dan dia bisa menceraikan dirinya sampai 3 kali menurut sunnah ya. Kecuali jika suaminya berniat hanya memberikan 1 talak saja. Nah, jadi seperti itu ya. Ya, mungkin itu saja untuk video sederhana kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Jangan lupa like dan subscribe video ini, channel ini. Bagikan jika video ini bermanfaat. Terima kasih.